Kita bertemu lagi dalam satu kesempatan yang spesial, di mana dalam channel YouTube Jalan Doa, kita mendapat bintang tamu yaitu dari Romo Yohanes Indra Kusuma CSE. Terima kasih Romo Yohanes atas kesempatannya pada siang ini. Romo mau hadir di channel YouTube Jalan Doa. Nah, mungkin pada saat ini kita akan membawa satu sikon yang sedang terjadi dalam pembaruan karismatik Katolik, khususnya di Indonesia, di mana akhir-akhir ini boleh katakan di dunia sosial media banyak sekali rupanya perdebatan-perdebatan, lalu pertanyaan-pertanyaan berkaitan tentang pembaharuan karismatik Katolik, lalu berkaitan juga dengan tentang pencurahan roh dan khususnya bahasa roh. Kita akan langsung saja bertemu dengan, kalau mau dibilang soko guru ya, soko guru dari pembaharuan karismatik Katolik, karena beliau ini yang awal-awal bersama Romo Sugiri, Yesuit, bersama juga Romo Noto, kemudian Romo Soekarno, dan juga romo-romo yang lain memulai pembaharuan karismatik Katolik di Indonesia ini. Mari kita saat ini berbincang-bincang santai dengan Romo Yohanes. Romo, nah, jadi mungkin banyak hal, mungkin Romo bisa sharing bagaimana sih awal-awal pembaharuan karismatik, lalu Romo juga bersama romo-romo lain yang ada di BPN. Dan saya rasa ini romo-romo yang sungguh-sungguh punya hati, terjun, mendalami, terlibat, dan mengalami sendiri, serta mewartakan segala pengalaman Allah yang terjadi dalam pembaharuan karismatik Katolik. Iya, baiklah saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pembaharuan karismatik ini merupakan suatu rahmat istimewa yang diberikan Tuhan dalam milenium ketiga ini. Memang sesudah Konsili Vatikan kedua, banyak sekali orang-orang yang meninggalkan gereja Katolik dan sebagainya, tapi kemudian muncul kembali lewat pembaharuan ini. Dan apa inti pembaharuan ini sebenarnya apa? Sebenarnya pembaharuan ini yang bagi kita orang Katolik pembaharuan karismatik, karena itu pembaharuan karismatik Katolik merupakan satu rahmat baru yang diberikan Tuhan yang sebetulnya menghidupkan kembali pengalaman Allah. Dahulu kalau kita melihat para kudus dan sebagainya, mereka semua memiliki pengalaman Allah yang nyata. Nah, ini dalam masa sesudah Konsili Vatikan itu banyak orang-orang itu yang tidak pernah mengalami Allah, yaitu kalau ke gereja ya sudah pokoknya begitu saja. Tetapi justru ini diperlukan sekali pengalaman Allah. Pembaharuan karismatik ini membuka suatu jalan baru bagi orang-orang Katolik untuk mengalami bahwa Allah itu sungguh-sungguh hidup, bahwa Yesus Kristus benar-benar Tuhan yang hidup, dan itu berdasarkan juga kuasa Roh Kudus yang dialami dalam pembaharuan ini. Lewat pembaharuan ini yang merupakan karya Roh Kudus, maka orang mulai menyadari bahwa Yesus betul-betul Tuhan. Dan ini terjadi umumnya lewat pembaharuan karismatik itu lewat apa yang disebut pencurahan Roh Kudus. Jadi pembaharuan ini menyadarkan kita bahwa Allah sungguh-sungguh hidup. Tapi untuk itu supaya betul-betul kita boleh mengenal Allah, kita harus menjadikan Yesus itu yang nomor satu dalam hidup kita. Yesus menjadi pusat hidup kita. Dan ini dialami orang karena Roh Kudus yang dimulai dengan pencurahan Roh Kudus itu. Ya, pencurahan Roh Kudus itu dulu dalam pembaharuan karismatik dinamakan saya kira seminar hidup baru dalam roh. Tetapi kemudian kami melihat ini kalau hanya begitu saja itu kurang lengkap. Maka itu saya mengadakan ini, memberi namanya retret awal yang dilengkapi pembaharuan itu. Jadi retret awal ini merupakan pengenalan pembaharuan karismatik, tetapi di samping itu juga disertai bagaimana kita untuk mendalami hidup ini
perlu kita membaca kitab suci, merenungkan kitab suci dengan perlu kita berdoa, dan salah satu bentuk doa itu di samping apa yang disebut Lectio Divina yang dikenal dalam gereja Katolik, juga apa yang disebut doa Yesus itu yang merupakan satu rahmat istimewa. Kemudian lewat pembaharuan ini, lewat pencurahan Roh Kudus, hidup manusia itu mulai diubah. Saya masih ingat satu kesaksian dari seorang ibu yang dulunya sebagai orang Katolik kok tidak baca kitab suci. Lalu dia beli kitab suci, tapi kemudian baca-baca tidak mengerti. Setelah dia ikut pembaruan ini, jadi ikut seminar hidup baru dalam roh waktu itu, setelah mengalami pencurahan Roh Kudus, hidupnya berubah. Kitab suci menjadi begitu hidup bagi dia sehingga dia tiap-tiap hari membaca kitab suci dengan sungguh-sungguh. Nah, ini saya kira penting sekali. Kemudian di dalam pembaruan ini juga Tuhan memberikan pelbagai macam karisma. Pelbagai macam karisma yang disebut Santo Paulus misalnya dalam 1 Kor 12 itu ada pelbagai macam karisma-karisma. Di antaranya yaitu karisma untuk penyembuhan, doa pembebasan, dan tapi yang terutama yaitu supaya mengenal Allah sungguh-sungguh bahwa Yesus betul-betul hidup. Dan kemudian dalam hidup doa ini lalu dikatakan salah satu karisma yang ada itu yaitu bahasa roh. Bahasa roh itu merupakan satu bentuk doa yang membantu banyak orang. Lalu dalam persekutuan doa, karena itu ada bersama-sama misalnya berdoa dalam bahasa roh, ada nyanyian dalam bahasa roh, dan itu sangat membantu banyak orang. Jadi karena mereka mengalami dalam situasi itu bahwa sungguh-sungguh di situ Allah hadir. Saya masih ingat ya di antara para misalnya Suster Putri Karno dulu pernah satu kali kami misah terus ada bahasa roh. Terus itu begitu hidup sekali sampai ternyata tanpa kami sadari itu senandung roh dan sebagainya sampai lama sekali sehingga setelah saya sadar, waduh ini kalau gitu sudah nanti langsung saja perayaan Ekaristi gitu. Jadi itu juga suatu hal. Dan memang senandung roh ini bila dilakukan dengan sungguh-sungguh itu sangat membantu banyak orang. Jadi itu. Jadi senandung roh ini bukan hanya untuk satu pribadi, dua pribadi, tetapi juga memang untuk pribadi-pribadi, tetapi juga untuk komunitas bersama sehingga kita sebagai komunitas bisa bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dengan memakai bahasa roh ini salah satunya. Karena itu juga di tempat-tempat kami sekarang ini di pusat-pusat kerohanian CSC dan Putri Karmo seperti di Ngadireso, di Cikanyere, bahkan di Ruteng, di Manado, di mana saja bahasa roh ini penting sekali sebagai ungkapan untuk memuliakan, memuji Tuhan bersama-sama. Tetapi tentu saja dalam hal ini diperlukan juga karisma-karisma yang lain. Dan antara lain yang penting dalam hal ini yaitu karunia untuk bernubuat, lalu karunia untuk penyembuhan, menyembuhkan orang sakit. Maka sekarang ini misalnya pusat-pusat kerohanian Putri Karmo dan CSC, dan sekarang ini juga anggota-anggota KTM yang awam-awam itu dengan memakai karisma-karisma itu menarik banyak orang. Salah satu yang mengagumkan yaitu misi KTM di Pegunungan Peratus di Kalimantan Selatan, Keuskupan Banjarmasin. Dulu ada beberapa dari serikat itu mencoba evangelis sana tapi tidak berhasil. Kemudian kelompok KTM yang sebenarnya merupakan kebetulan waktu itu anggotanya muda-mudi saja, muda-mudi KTM. Lalu waktu itu mereka itu memang sudah mengalami
pembinaan khusus atau kaderisasi selama 1 bulan. Sesudah itu ditambah lagi 1 bulan pembinaan khusus persiapan karya misi itu. Dan ini anak-anak muda ya, bukan Frater CSC, bukan Suster Putri Karmel, tapi anak-anak muda yang pergi ke sana, ke daerah Meratus itu, dan kemudian juga mengalami tantangan-tantangan antara lain menghadapi kuasa-kuasa kegelapan. Tapi karena mereka itu betul-betul mengenal Yesus dan bersatu dengan Yesus, mereka dapat mengatasi semua itu, sehingga akhirnya juga ada tokoh yang sana semacam dukun begitu mencoba menyerang itu muda-mudi KTM ini, tapi tidak berhasil, akhirnya dia bertobat dan menjadi Katolik. Jadi inilah suatu hal. Saya kira ini merupakan salah satu rahmat Tuhan yang diberikan kepada gerejanya dewasa ini. Tetapi sebagai orang-orang Katolik, kita harus selalu setia kepada ajaran gereja.